untuk proses 1, berarti yang nomornya seperti ini adalah DFD level 1 dari proses 1 yang ada di DFD level 0. Kalau ada yang nomornya seperti ini, diawali dengan angka 2, berarti DFD level 1 untuk proses ini adalah penjelasan atau detail dari proses nomor 2 yang ada di DFD level 0. Kalau kalian ada 5 proses, berarti nanti penomorannya ada sampai 5.1, titik 2, titik 3, dan seterusnya. Kalau kalian sudah menomori list kebutuhan fungsionalnya sesuai dengan nomor, kalian tinggal ikuti penomorannya itu aja. Jadi nggak perlu berpikir lagi ini proses nomor berapa dan nggak ada proses yang ketinggalan yang ada di list kebutuhan fungsional itu ya. Oke, contohnya ya. Misalnya di sini ada sebuah konteks diagram, ini sepertinya berbeda dengan yang ada di slide saya sebelumnya. Ini adalah konteks diagram untuk order system. Oke, ada satu proses di sini konteks diagram order system. Oke, ini konteks diagram ya. Ini adalah order system. Ada 4 entitas. Entitas customer, warehouse, sales representative, bank, dan accounting. Ya. Di dalam sistem ini semuanya semua entitas luar itu berinteraksi dengan sistem, apakah dia itu memberikan input dan juga menerima output atau hanya menerima output saja. Kita lihat dari entitas customer dulu ya. Entitas customer ini dia memberikan order ke dalam sistem, menjadi input pada sistem. Setelah itu dia juga memberikan input payment ke dalam sistem. Setelah itu dari sistem ke customer itu memberikan order reject notice dan juga memberikan invoice. Setelah itu kita punya entitas luar warehouse atau gudang. Gudang itu memberikan input completed order dan menerima output picking list. Ya. Sedangkan entitas yang di bawah, sales rep, bank, dan accounting, ini hanya menerima output dari sistem aja. Yaitu commission untuk sales rep, bank deposit untuk bank, dan cash receipts entry untuk accounting. Oke, contohnya adalah seperti ini untuk konteks diagram dari sebuah order system. Kita lanjut ke DFD level 0-nya. Oke, ini adalah DFD level 0-nya dari sistem order yang tadi ya. Jumlah entitasnya masih sama dan namanya juga sama. Ada customer, ada warehouse, departemen, bank, dan accounting. Oke, yang kita bisa ingat alur datanya itu kan yang di bawah tadi ya. Oke, sales rep, bank, dan accounting itu masing-masing dapat satu output ya. Ada commission untuk sales rep, bank deposit untuk bank, dan cash receipt entry untuk accounting. Coba kita lihat kesesuaiannya di sini, benar ya? Sales dep dapat commission, banknya dapat bank deposit, dan cash receipt entry itu dapat untuk accounting. Oke, jadi itu contohnya kesesuaian dari kita berangkat dari konteks diagram ke level 0. Apa yang ada di konteks diagram harus ada juga di level 0-nya ya. Selain semua di sini entitasnya ada, alur datanya juga ada. Nah, di sini dicontohkan proses dari order system ini dibagi menjadi 3. Di level 0 ini jadi 3 nomor, dari nomor 1, 2, dan 3. Oke. Nah, saya ingatkan juga di sini, ini bukan flowchart ya, jadi ini bisa dibaca dari mana aja, bukan harus proses nomor 1 dikerjakan lebih dulu, tidak begitu ya. Kita bisa lihat dari mana aja. Misalnya sekarang saya lihat dari proses 1 dulu ya, fill order. Proses 1 ini melibatkan
dua entitas luar ya. Terlihat dari sini dia melibatkan customer, dia juga melibatkan warehouse. Oke. Dari customer dia ada input berupa order. Setelah itu output dari proses ini adalah order reject notice. Ya. Setelah itu dari proses ini dia memberikan output picking list ke warehouse. Jadi prosesnya sampai di situ aja untuk proses 1. Setelah itu proses 2, kita lihat di proses 2. Nah, yang terlibat di sini itu adalah masih sama, ada entitas customer dan entitas warehouse ya. Dia create invoice ini menerima input dari warehouse, yaitu completed, memberikan output ke satu entitas luar, customer diberikan invoice, dan invoice-nya ini juga masuk ke database. Database-nya adalah account receivable. Nah, proses 2 sampai di situ aja ya. Kita lihat proses 3, apply payment, ini dia berinteraksi 4 entitas luar. Kita lihat ada customer, sales debt, bank, dan accounting. Apply payment ini menerima input dari customer berupa payment, dan dia juga memakai data dari database ya, invoice detail. Oke. Setelah itu dia memberikan output ke 3 entitas luar, yaitu commission ke sales debt, setelah itu bank deposit ke bank, dan cash receipt entry ke accounting. Output satunya lagi adalah penyimpanan di database payment detail. Oke, itu dia level 0-nya. Nah, sekarang untuk memberikan detail ke setiap prosesnya, kita perlu membuat yang namanya DFD level 1 ya. Di sini saya akan contohkan 2 ya, kalau saya nggak salah ingat. Oh ya, ada 2 proses yang saya contohkan, yaitu proses 1 fill order dan proses 3 apply payment. Oke. Nah, ini adalah data flow diagram untuk proses 1. Untuk proses 1 berarti nomornya untuk setiap proses adalah 1.1, 1.2, dan 1.3. Oke. Yang berinteraksi entitas luarnya tadi ada 2 ya, di proses 1 ada customer dan juga warehouse. Nah, itu kalian harus perhatikan juga entitas yang berinteraksi tersebut juga harus ada di DFD level 1. Nah, misalnya entitas lainnya itu memang dia ada tetapi tidak berinteraksi dengan proses 1, itu bisa kalian sembunyikan atau kalian hide dulu ya. Jadi untuk di DFD level 1 itu tidak semua entitas perlu dimunculkan, hanya entitas yang berinteraksi dengan proses tersebut aja. Di sini kan kita punya 3 entitas lainnya ya, seperti yang tadi ada sales rep, terus ada bank, dan satu lagi accounting. Itu nggak muncul di sini karena dia tidak berinteraksi dengan proses 1 ya. Oke, di sini juga ada muncul 2 data store baru ya, ada produk dan ada customer. Kalian boleh baru memunculkan data store ini di level 1 kalau misalnya di level 0 itu memang udah penuh banget dan kalian udah nggak bisa diulehin lagi gitu ya. Kertasnya udah penuh dan kalian nggak bisa lagi mengatur lagi apa yang harus dikurangi gitu ya tanpa mengurangi maknanya. Nah, mungkin kalian bisa mengurangi data store-nya dulu, tapi nanti data store-nya itu muncul di level 1. Tapi kalau memang bisa kalian munculkan semua data store-nya di level 0, itu lebih bagus ya. Jadi dari level 0 itu sudah terlihat lebih jelas bagaimana alur dan penyimpanan datanya. Ya.
Oke, kalau di sini dia baru muncul nih customer dan products. Tadi di level 0 itu nggak ada muncul penyimpanan ya. Oke, di sini prosesnya itu dibagi menjadi 3 lagi. Ya, proses 1 yang tadi kita bicarakan di level 0 dibagi menjadi 3. 1.1 itu adalah verify order, setelah itu 1.2 prepare reject notice, yang 1.3 adalah assemble order. Kita lihat dari proses 1.1 dulu ya. Proses 1.1 verify order ini dia mendapat input dari customer ya, berupa order. Setelah itu dia mengambil input dari database produk untuk mencari produk detailnya. Ya, dari database customer dia mendapat input juga berupa kredit status. Nah, itu adalah input yang masuk ke proses 1.1. Setelah itu proses ini memberikan output ke proses lainnya. Boleh seperti itu ya, boleh. Dari proses boleh berinteraksi dengan proses. Yang nggak boleh itu seperti yang saya jelaskan minggu lalu, dari customer langsung ke database itu nggak boleh. Dari database balik lagi ke customer juga nggak boleh. Semua harus melalui proses. Tapi proses ke proses yang lain itu boleh ya. Oke. Yang menjadi output dari proses 1.1 itu adalah rejected order, dan yang ini langsung datanya dipakai oleh proses 1.2. Selanjutnya ada accepted order, itu datanya dipakai oleh proses 1.3. Oke, bisa seperti itu. Jadi hasil dari proses 1 itu bisa dipakai ke proses yang lainnya. Oke, yang proses 1 udah lengkap ya. Sekarang kita ke proses 1.2. 1.2 itu inputnya tadi adalah data hasil dari proses 1 ya. Ada rejected order. Setelah itu dia akan memberikan input ke customer-nya. Dia memberikan notice kalau ordernya di reject. Setelah itu dia memberikan credit history ke database customer untuk disimpan. Oke, itu dia proses 1.2. Sekarang kita ke proses 1.3 di sini. Ya. 1.3 adalah assemble order. Dia mendapatkan input dari hasil proses 1.1 yaitu accepted order. Setelah itu dia mengambil database picking detail dari products. Ya. Outputnya ada 2, ada picking list yang disampaikan ke entitas luar warehouse, dan selanjutnya dia akan mengupdate inventory-nya ya ke tabel atau database produk ya. Nah, itu dia detail dari proses 1 DFD level 1 untuk proses 1. Nanti kalian sesuaikan di tugas kalian sesuai dengan apa yang ada di list kebutuhan fungsionalnya ya. Kalau mau ditambahkan yang seperti ini, boleh juga. Nanti diubah juga list kebutuhan fungsional kalian ya, biar nanti sesuai dan penomorannya terurut dan nggak ada yang ketinggalan gitu ya. Oke, ini contohnya. Setelah itu ada satu lagi untuk proses 3. Ya. Di sini juga perlu kalian perhatikan juga ya, dari tiap level DFD itu input dan output yang ada itu harus tetap konsisten, dan juga entitas luar yang berinteraksi itu harus tetap konsisten. Untuk proses 3, ini ya tadi proses 3, yang berinteraksi itu ada customer, ada sales desk, bank, accounting. Customer dia memberikan input, terus outputnya ada ke sales desk, bank dan juga accounting. Setelah itu database-nya kita pakai yang account receivable ini ya. Coba kita cek di DFD level 3-nya. Oke, ini ada juga
uh, account receivable-nya seperti yang tadi, dan juga ada satu tambahan data store yang baru dimunculkan ya. Oke. Nah, di sini saya memberikan kesempatan untuk kalian mencoba menjelaskan ya. Ada 4 proses di sini. Saya bagi 2 aja ya. Oke, ada yang menjelaskan 3.1 dan 3.2. Setelah itu ada yang menjelaskan 3.3 dan 3.4. Siapa yang mau menjelaskan silakan raise hand dulu, nanti akan saya pilih ya. Ada yang mau menjelaskan? Belum ada yang raise hand. Kalau belum ada yang raise hand, nanti saya pilih Aca aja ya.
Oke, belum ada yang raise hand ya. Saya pilih satu masing-masing dari kelas. Dari kelas E, saya pilih Kenny Bell Lesmana, NIM 015. Dari kelas F, saya pilih Raindra Pramartana. Oke, Kenny sama Raindra, apakah ada di kelas? Ada, Bu. Ada ya? Ya, silakan. Itu siapa tadi ya? Kenny ya? Iya, Kenny, Bu. Kenny, silakan jelaskan proses 3.1 dan 3.2. Nanti Raindra menjelaskan 3.3 dan 3.4 ya. Silakan Kenny langsung dijelaskan ya. Pada proses 3.1 itu diterima pembayaran dari customer, lalu dia disimpan di yang akan receivable itu gimana ya, Bu, ininya, datanya, bilangnya. Disebut aja di akun receivable itu aja. Akun Oke, dari proses 3.1 itu menerima input dari mana aja, setelah itu memberikan output kemana aja. Itu aja penjelasannya. baik, Bu. Dari Ya, proses 3.1 itu menerima pembayaran dari customer, lalu detail pembayarannya itu disimpan di account receivable, lalu dari account receivable itu memberikan output seperti detail tagihan ke post payment ke 3.1 lagi. Dari proses 3.1 itu memberikan pembayarannya itu disimpan di daily payment, lalu daily payment itu memberikan output ke deposit payment ke proses 3.2. Terus deposita itu disampaikan ke bank. oke. Lalu dari daily payment itu payment memberikan pembayaran accounting ke prepare accounting entry itu apa ya, Bu? Yang prepare accounting entry itu boleh disebutin prepare accounting entry-nya aja nggak, Bu? Atau harus dijelasin itu gimana? Oke, tadi saya meminta menjelaskan proses berapa aja, Kenny? 3.1 dan 3.2, Bu. Iya, sudah dijelasin semua belum? Harusnya udah sih, Bu. 3.1 masih ada yang ketinggalan nggak? Udah tidak ada. Yang masuk ke 3.4 udah belum? Masuk ke 3.4 belum dijelasin sama saya. Oh ya, dijelasin dulu dong. Oh, 3.4-nya dijelasin juga, Bu. Enggak. Apa yang diberikan dari proses 3.1 ke 3.4? Commission. Oke, ya. Terima kasih Kenny ya. Baik, terima Oke, kasih. tadi sudah dijelaskan oleh Kenny ya. Ingat sekali lagi ini bukan flowchart ya. Penjelasannya tidak harus beruntun berurut ya. Setelah ini begini, setelah ini begini, nggak harus seperti itu ya. Kalian lihat satu proses, siapa aja yang memberikan input dan outputnya itu kemana aja.
Udah sampai di situ. Setelah itu kalian lihat proses inputnya dari mana, terus outputnya kemana, itu aja ya. Jadi ini bukannya dia mengalir gitu ya, misalnya dari customer, payment, terus ke sini, terus ke sini, ke sini. Itu enggak seperti itu ya. Ya, kalian melihatnya bisa sepotong seperti itu. Ya. Karena kalau kalian lihatnya seperti ini, dia harus apa namanya ya? Harus kita mendetailkan lagi ceritanya itu seperti apa. Misalnya untuk menjalankan proses apa gitu ya, berarti kita harus melewati proses 3.1 dan 3.2 ya. Itu data yang mengalir adalah payment ke post payment, setelah itu disimpan di sini, setelah itu dari ini dipakai datanya untuk ini dan seterusnya. Dan itu menjelaskan lebih dari satu proses jadinya ya. Kalau misalnya saya minta jelaskan 3.1 saja, berarti dia inputnya dari mana aja, outputnya dari mana aja, gitu ya. Nah, contohnya juga di sini kan misalnya kita melihat dari sini, dari payment, ya, apakah dia alirannya pasti akan ke bawah sini, apakah dia harusnya ke sini, terlebih dahulu kalau kalian mau bacanya seperti flowchart itu ya. Kan nanti kalian bingung ya, apakah saya mau ke sini dulu atau ke bawah langsung atau dari sini, terus ini cabangnya ada 2, saya mau kemana gitu ya. Nah, tidak seperti itu ya. Biar penjelasannya lebih jelas, kalian lihat senternya di mana, prosesnya di mana, setelah itu misalnya 3.3 nih, terus kalian lihat inputnya yang mana aja, terus outputnya yang mana aja. Kalian jelaskan dari sisi prosesnya itu ya. Inputnya dari mana, prosesnya dari mana. Oke, next. Yang tadi mau menjelaskan proses 3.3 dan 3.4, ada orangnya? Silakan. Oke, saya lanjutkan. Dari proses 3.3 itu menerima input dari data sebelumnya, itu accounting payment, lalu mengeluarkan output cash receipt entry, lalu masuk ke accounting. Nah, setelah itu di proses 3.4 juga menerima proses dari 3.1 yaitu post payment dengan input datanya itu commission earn. Lalu dari proses 3.4 lanjutkan ke commission, yaitu ke sales rep. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih penjelasannya singkat, padat, dan sudah semuanya ya. Karena itu aja yang berhubungan dengan proses 3.3 dan 3.4. Oke. Oke, nah saya tekankan sekali lagi, nomor proses ini tidak menunjukkan bahwa proses diselesaikan dalam urutan yang berurutan ya. Tidak selalu proses 1 harus selesai terlebih dahulu baru ke proses 2. Dan tanda panahnya tidak mengalir dari atas ke bawah ya. Maksudnya seperti yang saya jelaskan tadi, nggak selalu alirannya seperti itu. Kalian lihat dari center prosesnya, dia menerima input dari mana dan memberikan output ke mana gitu ya. Dan kalian perhatikan nomor proses untuk setiap anak proses itu ya. Dari proses 1 itu nomornya adalah 1.1, 1.2 dan seterusnya. Kalau dia dari proses 2 berarti 2.1, 2.2 dan seterusnya ya. Dan pastikan jumlah dan nama aliran data yang keluar dan masuk ke proses itu sama dengan diagram pada level sebelumnya atau level yang lebih tinggi atau yang lebih umum ya. Itu yang harus kalian perhatikan dalam pembuatan DFD level 1. Oke. Nah, untuk DFD level 1 ada yang mau ditanyakan? Materinya segitu aja untuk DFD level 1. Proses-proses yang ada nanti yang kalian gambar adalah proses yang sudah kalian tentukan di list kebutuhan fungsionalnya.
Kalau kalian ingin menambahkan, silakan list yang ada ditambahkan juga. Oke, setelah ini kita akan langsung ke presentasi ya. Saya bilang presentasi per kelompok untuk menjelaskan sedikit aja tentang DFD level 0 yang sudah dibuat. Bentar, saya ambil list kelompoknya dulu ya. Oke, akan saya mulai dari kelas E dulu. Nanti urutannya adalah kelas E kelompok 1, setelah itu kelas F kelompok 1, kelas E kelompok 2, kelas F kelompok 2, dan seterusnya ya. Sekarang saya mulai dulu dari sistem booking lapangan. Setelah itu adalah kelompok reservasi hotel ya. Kelompok reservasi hotel bisa disiapkan dulu untuk nanti presentasi yang kedua. Yang sekarang saya mulai dengan sistem booking lapangan dulu. Silakan perwakilannya bisa menjelaskan DFD level 0 yang sudah dibuat dan bisa share screen ya. Permisi. Ya, silakan Roger ya. Iya, Bu. Ya, silakan Roger bisa di share screen. Apakah sudah terlihat? Di tempat saya masih loading. Oke, sudah terlihat. Silakan dijelaskan singkat aja ya. Saya harus pakai kacamata dulu. Jadi kami cuma ada 5 proses. Proses pertama yaitu mengelola data pelanggan. Proses ini menerima input dari pelanggan berupa identitas dan mengeluarkan output berupa data pelanggan ke data store. Lalu Ya. dari data store akan dikirim ke admin untuk melihat data pelanggan. Nah, lalu pada proses kedua yaitu mengelola data lapangan, menerima input berupa data lapangan dari admin, lalu akan mengeluarkan output berupa data lapangan yang input tadi ke data store. Lalu pada data store akan mengirim informasi lapangan ke pelanggan. Lalu ada data lapangan yang dikirim datanya ke admin juga. Lalu proses ketiga yaitu mengelola data admin, menerima input berupa data admin dari entitas admin, lalu mengirim output berupa data admin tersebut ke data store. Nah, lalu data admin tersebut bisa diedit. Ini sepertinya salah, Bu, ya, untuk adminnya mengedit data admin yang ada di data store ya. Tanda panahnya salah. Lalu ada proses keempat yaitu mengelola data atribut, menerima input atribut dari admin, lalu mengeluarkan output berupa data atribut ke data store.
Lalu data store akan mengirim ke pelanggan agar pelanggan bisa melihat data atribut. Lalu yang kelima yaitu mengelola data pesanan, menerima input berupa pesanan dari pelanggan, lalu memberikan output berupa mencetak invoice ke data store invoice, lalu mengirim invoice pelanggan ke admin dan ke pelanggan. Oke. Terima kasih Roger. Iya. Di sini yang saya komentari ada satu aja mungkin ya. Di data flow itu ya, data flow itu harus berupa data dan berisi kata benda. Jelas ya. Misalnya di sini ada data flow melihat data pelanggan atau mengedit data atribut. Nah, melihat dan mengedit itu kan bukan kata benda ya. Nah, sedangkan yang mengalir di data store itu adalah kata benda atau data. Kalau dia itu melihat atau mengedit itu kan berupa proses. Ada kata kerjanya itu ya, melihat, mengedit. Nah, nanti yang kalian sampaikan di data store itu adalah apakah dia berupa data apa yang mengalir di sana. Misalnya data atribut, ya tulis saja data atribut kayak gitu ya. Apakah dia berupa input, berarti inputnya itu berupa data apa? Data atribut. Nah, kalau misalnya dia dipakai untuk menampilkan informasi, silakan berikan informasi atribut, misalnya gitu ya. Ya, untuk yang mengedit atau yang lainnya ya, misalnya mencetak invoice itu juga, kalau misalnya memang ada salah arah tanda panah diperbaiki ya. Oke, terima kasih Roger dan kelompok kelas E kelompok 1, bisa di stop share screen-nya ya. Ya. Baik, Bu. Untuk kelompok lain juga diperhatikan ya. DFD level 0 dari kelompok-kelompok yang sudah presentasi dan kekurangannya di mana. Siapa tahu nanti mempunyai kekurangan yang sama atau gimana, biar bisa langsung diperbaiki ya. Oke, selanjutnya yang presentasi adalah kelompok reservasi hotel dari kelas EF. Yang bersiap-siap adalah kelompok bioskop dari kelas E. Silakan perwakilan dari kelompok kelas F si hotel. Izin share screen, Bu. Ya, silakan. Siapa ini yang presentasi ya? Anugrah Ignatius ya. Benar, Ibu. Apakah sudah terlihat, Ibu? Oke. Bisa di zoom ya. Saya nggak lihat tulisannya loh. Berarti penjelasannya satu-satu proses saja, Bu ya. Oke, baik. Cukup ya, cukup segitu ya. Bisa dimulai ya. Oke, baik, Bu. Pertama kita ada 6 proses. Yang pertama ada pengolahan pelanggan, data pelanggan, 2 pengolahan data pemesanan, 3 pengolahan data kamar, yang keempat adalah pembersihan kamar, yang kelima proses pembayaran, dan yang keenam proses rekapitulasi. Baik, mari kita mulai dari pengolahan data pelanggan. Yang pertama pada proses pengolahan data pelanggan, menerima input dari pelanggan berupa data pelanggan dan pengolahan data pelanggan akan menyimpan data pelanggan dalam data store data pelanggan. Lalu yang kedua ada pengolahan data pemesanan. Pengolahan data pemesanan menerima input dari pelanggan berupa pesanan pelanggan. Lalu pengolahan data pemesanan akan memberikan input kepada data store berupa data pemesanan. Lalu pengolahan data pemesanan akan memberikan input kepada proses ketiga, yaitu pengolahan data kamar berupa order kamar. Lalu pengolahan data pemesanan akan memberikan input lagi ke resepsionis berupa data pemesanan yang telah diterima dari pelanggan. Selanjutnya yang ketiga ada pengolahan data kamar. Pengolahan data kamar ini menerima input dari resepsionis berupa perlengkapan kamar untuk pemesanan-pemesanan yang diterima oleh
resepsionis. Lalu pengolahan data kamar ini akan memberikan data kamar kepada pelanggan yang akan memesan kamar. Lalu setelah itu, pengolahan data kamar ini memberikan informasi kamar kosong kepada admin, lalu admin akan memberikan informasi kamar available dan kamar yang tidak available. Lalu setelah itu, pengolahan data kamar ini juga akan memberikan harga atau price kepada proses pembayaran, agar proses pembayaran ini memberikan total tagihan kepada pelanggan. Lalu setelah itu ada proses keempat, yaitu pembersihan kamar. Pada pembersihan kamar ini, proses akan memberikan input kepada admin mengenai laporan pembersihan kamar yang harus dibersihkan. Lalu admin akan memberikan input kepada proses pembersihan kamar berupa info pembersihan kamar yang telah dilakukan. Lalu yang terakhir adalah yang kelima adalah proses pembayaran, di mana yang kita lihat tadi pada proses ketiga, proses pengolahan data kamar, harga kamar telah dimasukkan ke dalam proses pembayaran dan proses pembayaran telah melakukan total tagihan kepada pelanggan. Lalu proses pembayaran akan melakukan input kepada bank yaitu hasil pembayaran. Dan proses pembayaran ini akan disimpan di data store keempat, yaitu data pembayaran. Yang terakhir adalah data rekapitulasi. Data rekapitulasi ini hanya menerima input dari keempat data store, yaitu data pelanggan, data pemesanan, data kamar, dan data pembayaran kepada proses rekapitulasi, dan akan melakukan input dari rekapitulasi kepada sekretaris, yaitu laporan per bulan hotel. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Bisa ke atas dulu ya? Oke, yang di atas itu maksudnya aktor itu gimana ya, Dek? Itu Yang mungkin ada gambar orangnya itu. itu mungkin cuma atribut biasa, Bu, untuk melambangkan pelanggan, Bu. Oke, nanti coba kasih saya input ya. Ada buku nggak yang memang menyatakan bahwa simbol DFD itu ada yang bentuknya orang seperti itu? Karena saya sendiri belum pernah melihat DFD yang ada simbol orangnya seperti itu. Nah, kalau kalian menggunakan simbol itu, apakah memang ada dasarnya untuk menggunakan itu atau gimana ya? Kalau misalnya ada sumbernya, nanti bisa share di grup atau langsung share ke saya secara pribadi ya. Oke? Baik, Ibu. Oke, terima kasih. Ada yang mau dibicarakan lagi? Sudah, Bu. Itu aja, Bu. Oke, ya. Kalau tidak ada, terima kasih. Kelompok 1 kelas F, silakan di stop share screen-nya. Sekarang saya minta untuk kelompok 2 kelas E yang membicarakan tentang bioskop untuk mempresentasikan. Untuk kelompok kelas F yang siap-siap adalah yang membicarakan tentang kesehatan ya. Silakan kelompok E yang membicarakan tentang bioskop di share screen. Baik, Bu, izin screen. Ya, silakan Penny. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, bisa langsung dijelaskan ya. Bentar, Bu, di saya Bu, ini kok nggak bisa ke Google Chrome ya, Bu? Mohon maaf, Bu, Google Chrome-nya nggak ya, Bu? Di sini kelihatan, di tempatnya Kenny gimana? Nggak kelihatan ya? Di tempat saya cuma terlihat Webex-nya, Bu. Coba share screen aja. Saya sudah share screen ya, Bu. Tapi masih di Webex. Tapi masih di Webex ya.
Di sini kelihatan sih. Di sini sekarang kelihatan. Boleh saya lihat dari HP aja nggak Bu ininya? Boleh. PDF-nya. Silakan biar di sini kelihatan. Silakan Kenny lihat dokumennya dari device yang lain ya. Baik Bu, terima kasih. Iya. Baik Bu, Ya. di sini ada 5 proses, ada login, mengelola data film, mengelola data studio, mengelola data penjualan, dan pemesanan. Di sini ada proses 1, yaitu login, memberikan mendapatkan input dari pelanggan, itu berupa data pelanggan. Kemudian data pelanggan disimpan dari data store lain seperti judul film, deskripsi film, jadwal tayang film, kursi, dan juga studio. Kemudian pemesanan tersebut disimpan dalam data pembelian berupa pembelian dari customer. Lalu ada proses 4, mengelola data penjualan, itu mendapatkan input dari data pembelian berupa data pembelian dari customer. Kemudian dia juga memberikan output kepada data store-nya untuk menyimpan data pembelian. Kemudian dia juga memberikan output ke admin berupa menampilkan data pembelian yang sudah dibeli oleh customer. Dari admin juga bisa mengelola data penjualannya. Lalu, nah di sini mungkin kayaknya salah Bu. Kemarin yang login itu proses 1 mungkin dari admin bisa langsung dipanahin ke proses 2 dan 3 ya Bu. Soalnya kemarin saya mikir ke admin itu perlu login dulu untuk ke aplikasinya gitu. Tapi kayaknya salah. Jadi dari Ya, nanti saya komentari sekalian di akhir ya. Oh ya, baik Bu. Dari admin memberikan data film, kemudian di situ ada proses 2 untuk mengolah data film. Dalam proses mengolah data film itu memberikan output menyimpan data film, deskripsi film, dan jadwal tayang film yang nantinya akan dikeluarkan ke proses 5. Lalu dari admin juga memberikan data studio dan dikelola di proses 3, yaitu mengelola data studio yang memberikan output kursi dan jumlah kursi dan studio yang nantinya akan ditampilkan di proses 5. Sekian dari saya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih perwakilan dari kelompok 2 kelas E. Di sini membicarakan tentang bioskop ya. Nah, di sini yang pertama saya komentari adalah tentang proses login ya. Yang tadi mungkin juga sudah ditanyakan. Proses login di sini ada muncul 2 ya. Iya, Ada Bu. 2 kotak proses login. Nah, kalau memang benar diperlukan ini proses loginnya dan memang ada di list kebutuhan kalian, silakan ditampilkan 1 aja ya. Ya, 1 aja kalau memang benar diperlukan. Tapi biasanya kalau misalnya loginnya itu memang ya login biasa gitu ya, autentikasi biasa, itu bisa kita skip aja ya dalam mata kuliah ini biar proses utamanya itu lebih terlihat. Ya. Setelah itu dari proses login, kalau dari sisi saya ya, saya berkomentar di sini dari proses login itu ada output berupa data film dan data studio ke proses 2 dan proses 3. Dan juga ada data pemesanan ke proses 5 ya. Nah, itu menurut saya enggak cocok ya, karena proses login yang kita tahu atau proses autentikasi kan hanya
apakah kita boleh masuk sistemnya atau enggak gitu aja ya. Di proses login yang kita masukkan datanya hanya username dan password aja, setelah itu sistemnya memberikan kita akses. Harusnya sih begitu aja. Kalau misalnya ingin mengelola data film dan memasukkan data filmnya langsung dari admin aja. Ya, tadi mungkin permasalahannya seperti itu ya, mau login dulu, setelah login baru bisa mengelola data film gitu ya. Tapi Iya, ya mungkin maksudnya seperti itu, tetapi dari data flow diagram, ingat ini bukan flowchart ya. Jadi apa datanya mengalir dari admin, silakan langsung masuk ke proses yang dituju ya. Kalau dia keluar dari proses login, sepertinya tidak ini ya, nggak masuk di logika saya. Nah, kalau misalnya ada sanggahan, silakan dari kalian nanti bagaimana ya. Tapi kalau memang mau diperbaiki ya silakan diperbaiki. Karena hasil dari proses login itu bukan data film dan bukan data studio dan bukan data pemesanan. Itu menurut saya ya. baik Bu. Setelah itu data store itu biasanya adalah kalau tidak nama database, dia adalah nama tabel. Ya. Kalau misalnya judul film, deskripsi film itu berada dalam satu tabel, coba kalian bayangkan udah dapat basis data kan ya. Kalau judul film dan deskripsi film itu ada dalam satu tabel, silakan dijadikan satu aja. Ya, jadwal mungkin beda tabelnya ya. Kalau kursi dan studio itu ada dalam satu tabel, silakan sebutkan nama tabelnya aja. Ya. Oh ya, baik Bu. Oke. Itu aja dari saya. Kira-kira ada yang mau disanggah atau mau ditanyakan? Untuk ini aja sih Bu, memperjelas. Berarti yang dari customer itu perlu proses login nggak Bu ya? Kalau sekarang di tiap sistem kan memang perlu proses login. Kalau kalian ingin menambahkan proses login, silakan buat proses nomor 1, misalnya login. Setelah itu tanda panahnya atau data flow-nya itu dari pelanggan adalah username dan password ya, atau data pelanggan. Setelah itu dari login itu masuk lagi ke data pelanggan. Di sana kan kita harus ngecek tuh apakah data pelanggan yang kita masukkan tuh beneran ada di database atau enggak ya. Setelah itu ya seperti itulah, jadi bolak-balik itu ya. Jadi login itu aja, outputnya adalah ke database. Setelah itu dari database balik lagi outputnya ke login. Dari login prosesnya itu ke customer adalah informasi informasi akses gitu, bisa selamat Anda telah bisa masuk ke dalam sistem gitu misalnya ya. Jadi kan itu ya proses dari login yang bisa saya bayangkan, customer input username password, diolah di prosesnya nyocokin ke database, dari database oh ada nih gitu datanya, berarti balik lagi ke customer gitu ya, kalau memang proses loginnya diperlukan di situ. Baik Bu, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2. Sekarang ke kelompok 2 kelas F yang bicara tentang kesehatan. Selanjutnya siap-siap sistem manajemen cost ya yang dari kelas E. Silakan kelompok F yang tentang kesehatan. Di share screen-nya ya. Bu, saya izin share screen. Oke. Kadek Ditya. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Ya, silakan dijelaskan ya. Jadi di kelompok kami itu ada 5 proses.
Yang pertama itu mengelola data pasien. Di proses ini, dia menerima input berupa identitas pasien dari entitas pasien. Nanti identitas pasien ini akan di-outputkan masuk ke dalam data store data pasien. Terus untuk proses kedua itu membuat penjadwalan. Di proses ini dia menerima input berupa ajuan konsultasi dari entitas pasien. Terus nanti ajuan konsultasi ini akan diteruskan ke administrator. Nanti rencananya dari admin ini yang menentukan jadwalnya. Jadi kalau jadwalnya sudah ditentukan oleh admin, dia akan dimasukkan ke sistem membuat penjadwalan ini berupa jadwal konsultasi. Terus jadwal konsultasi ini akan di-outputkan menuju data store data jadwal dan ke entitas pasien. Terus untuk proses ketiga itu monitoring pasien. Jadi untuk monitoring monitoring pasien ini, dia menerima input dari tenaga kesehatan itu berupa dokter ataupun perawat. Nanti akan memasukkan data berupa status kesehatan si pasien ini. Terus status kesehatan pasien ini akan dimasukkan ke data store data pasien. Dan status kesehatan ini juga bisa diakses oleh tenaga kesehatan dari data pasien melalui proses ini. Terus untuk proses keempat itu ada mengelola data obat. Jadi di proses ini dia menerima input berupa stok obat dari entitas apoteker. Stok obat ini nanti di-outputkan ke data store data obat dan bisa juga diakses oleh tenaga kesehatan stok obatnya itu. Terus untuk proses kelima itu ada berupa laporan untuk administrasi. Jadi di proses ini dia menerima input semua informasi dari data store yang ada, yaitu data pasien, data jadwal, dan data obat ini. Itu akan diterima oleh sistem ini yang akan di-outputkan ke administrator berupa data-data dari informasi dari ketiga data store ini. Mungkin segitu saja, Bu, dari kelompok kami. Oke, dari saya lihat sekilas sih kayaknya nggak ada masalah di sini ya. Isi dari ajuan konsultasi yang dari pasien ke proses 2 itu apa ya? Kalau ajuan itu mungkin misal pasien itu mau konsultasi nih ke tempat praktiknya ini. Mungkin data berupa hari yang bisa didatangi oleh pasien mungkin, Bu. Nanti kalau di hari ini dokter siapa yang bisa untuk datang ke konsultasi bersama pasien tersebut, mungkin gitu, Bu. Kayak pendaftaran gitu ya? Gitu ya? Bukan. Mungkin sih, Bu, kayak rencana awal dari konsultasi gitu, Bu. Nanti kan di adminnya yang bakal nentuin jadwal fixnya sama antara pasien sama dokternya. Oh, iya. Jadi kayak saya mau konsultasi sama dokter, terus nanti dicarikan jadwal sama adminnya gitu ya? Iya, Bu, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau status kesehatan pasien itu apa ya? Status itu kayak sehat tidak sehat gitu atau gimana? ya mungkin semacam rekam medis yang di rekam medis dari pasien tersebut, Bu. Mungkin kalau misalnya konsultasi minggu lalu itu dia mengidap apa, mungkin untuk kontrol berikutnya bisa didiskusikan dengan dokternya melalui monitoring pasien ini, mungkin gitu, Bu.
Oke, nah coba diingat-ingat lagi pelajaran basis datanya ya. Kalau memang ini adalah rekam medis, sebaiknya dipisahkan dari data pasien. Ya, jadi nanti ada satu tabel lagi yang memang isinya hanya rekam medisnya aja. Jadi ada ID pasien sama rekam medisnya aja, gitu. Karena kan satu pasien bisa punya banyak rekam medis kan ya. Jadi biar nggak double-double di data pasiennya nanti rekam medisnya. Bisa mengerti maksud saya kah? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Nanti untuk monitoring pasien itu diambil dari data pasien dan juga dari data rekam medis pasien gitu nanti ya. Baik, Bu. Oke? Oke. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih kelompok 2. Baik, Bu. Terima Mas kasih Raf. banyak. Saya izin stop sharing. Ya, silakan. Oke, sekarang ke sistem manajemen cost. Silakan di-share screen-nya. Setelah itu yang siap-siap adalah kelompok 3 kelas F tentang order dan delivery makanan. Silakan sistem manajemen cost. Baik Ibu, izin share screen ya. Silakan. Mungkin saya share semua. Oke, apa sudah terlihat Bu? Sudah, tapi mungkin perlu di zoom aja ya. Saya nggak ngeliat Oke Bu. tulisannya kecil. Oke. Zoom. Oke, dah cukup segitu aja. Ya, ini lebih jelas. Ya, silakan dijelaskan ya. Oke, baik, mungkin yang pertama dari entitas eksternal ya. Dia ada yang pertama ada penyewa kos. Di penyewa kos itu bisa memberikan input berupa data penyewa ke manajemen data penyewa dan bisa memberikan input berupa data pemesanan fasilitas ke proses manajemen fasilitas kos. Dan yang terakhir itu bisa memberikan data pembayaran ke manajemen transaksi. Untuk penyewa kos sendiri itu bisa menerima luaran atau output dari manajemen transaksi berupa invoice dan juga konfirmasi pembayaran. Itu untuk penyewa kosnya. Yang kedua yaitu dari pemilik kos. Mungkin dari pemilik kosnya agak banyak harus datanya. Jadi yang pertama itu mirip seperti penyewa kos, itu bisa memberikan memanage ya, mengatur data penyewa, mengirimkan data penyewa ke manajemen data penyewa, kemudian mendapatkan konfirmasinya. Kemudian hal yang sama juga terjadi di manajemen data kamar, jadi bisa mengolah data kamar. Kemudian di manajemen admin juga sama, jadi bisa memberikan data admin, terus dapat konfirmasi dari prosesnya. Kemudian di manajemen fasilitas kos juga sama, yang memberikan data fasilitas kos dan nanti manajemen fasilitas kos bahkan memberikan outputnya. Kemudian dari manajemen transaksi, jadi pemilik kos itu hanya bisa menerima laporan transaksi. Jadi ibarat kata laporan transaksi ini tidak bisa diubah ya, jadi hanya bisa dilihat saja. Itu untuk proses yang pertama ada manajemen data penyewa. Jadi yang pertama penyewa kos itu bisa mengirim data penyewa. Jadi nanti misalkan si penyewa kos ingin merubah profil, mungkin jadi bisa ditangani oleh data penyewa, tapi hanya untuk melihat saja. Sementara untuk proses yang lain seperti tambah, hapus itu mungkin tidak bisa. Itu hanya bisa dilakukan oleh pemilik kos. Itu untuk manajemen data penyewa. Jadi penyewa kos bisa memberikan input data penyewa, nanti bakal ada konfirmasi. Nah, ketika itu dikirimkan, data penyewa akan nge-query ya ke database-nya penyewa, terus dari database bakal ngasih konfirmasi. Itu untuk proses 1. Proses 2 manajemen data kamar, jadi hanya berinteraksi dengan pemilik kos saja. Jadi misalkan pemilik kos ingin mengubah, mencari atau menghapus data kamar, jadi langsung ke proses ini nanti bakal meng-query ke database-nya dan nanti bakal dapat hasil. Untuk yang manajemen data kamar, manajemen admin juga mirip sekali dengan manajemen data kamar. Jadi
pemilik kos bisa mengirimkan data admin, terus misalkan ingin menambahkan, mengedit atau menghapus, bisa juga nanti proses ini akan query ke database di tabel admin, kemudian bakal dikirimkan hasil query-nya. Nah, nanti setelah itu prosesnya akan memberikan hasil konfirmasi dari hasil query tadi. Itu untuk proses yang ketiga, manajemen data admin. Yang keempat, ada manajemen fasilitas kos. Jadi pemilik kos itu misalkan dia ingin menambah fasilitas kos, mengubah atau misalkan mencari, nah itu bisa memberikan inputnya ke proses manajemen fasilitas kos. Nanti manajemen fasilitas kos yang akan mengirimkan input ke data storage di tabel fasilitas. Nanti data storage ini bahkan mengirimkan konfirmasi. Nah, kemudian manajemen fasilitas kos ini juga akan meneruskan data dari pemesanan fasilitas oleh penyewa kos. Jadi data pemesanan fasilitas itu seperti fasilitas apa yang dipesan, kemudian berapa jumlahnya, dan info yang lain itu bakal diteruskan ke manajemen transaksi untuk diolah lebih lanjut. Nah, proses yang terakhir di manajemen transaksi itu seperti diskusi yang minggu lalu kita lakukan, itu kami memutuskan untuk dipisah. Jadi terpisah antara manajemen transaksi untuk fasilitasnya dan manajemen transaksi yang umum untuk bayar kos bulanannya. Jadi seperti itu, Ibu. Oh ya, oke, sudah. Di sini saya komentar ya, dan mungkin juga untuk kelompok lainnya yang sudah atau belum saya koreksi tadi. Oke, untuk manajemen transaksi ya, semua kelompok nanti lihat juga data store-nya gimana. Untuk manajemen transaksi kan ini selain menggunakan tabel transaksi dan tabel fasilitas, tabel transaksi cost dan tabel transaksi fasilitas, dia kan juga memakai tabel penyewa dan tabel kamar ya, benar nggak? Oh iya, benar-benar. Ya. Jadi tolong di kelompok lain juga diperhatikan ya, kalau misalnya ada transaksi, itu kalian perhatikan lagi data store yang dipakai apakah udah semuanya atau belum gitu ya. Karena dia juga memakai data penyewa dan dia juga memakai data kamar kalau di contohnya ini ya. Nanti ditambahkan ada output dari tabel penyewa masuk ke proses 5 dan juga output dari tabel kamar dan masuk ke proses 5. Dari tabel fasilitas juga ada ya berarti ya? Ya, ada, Bu. Ya, itu aja sih kayaknya dari saya yang masih mengganjal, dan untuk kelompok lain juga ya, misalnya masih ada yang kurang, tolong dicek. Oke, terima kasih untuk manajemen kos. Baik, Ibu, terima kasih. Saya izin stop share. Ya. Sekarang ke order dan delivery makanan, kelas F. Silakan. Kelompok yang siap-siap adalah sistem laundry dari kelas E. Silakan order dan delivery makanan, kalau sudah ready langsung di share screen ya. Halo Bu, tes suaranya Ya, udah. silakan. Oke, izin share screen ya Bu. Suara udah oke. Ya, silakan. Tunggu sebentar. Oke Bu, apakah udah terlihat? Sudah, tapi nanti bisa di zoom ya. Saya nggak Ya. lihat tulisannya. Ya, silakan dimulai ya. Oke, ini sebenarnya dari kami ada 3 level user sebenarnya, yaitu ada di tengah ini ada admin, habis itu ada user, 3 level pengguna sih kami bilangnya. User tuh termasuk salah satu level penggunanya. Habis itu di sini ada admin, habis itu ada user, sama ada driver.
Jadi di sini ada 7 proses. Pertama itu ada manajemen akun, manajemen keranjang, poin, promo, habis itu status makanan, habis itu ada manajemen data makanan, ini untuk menunya, sama manajemen transaksi. Yang pertama ini manajemen akun. Nah, jadi manajemen akun ini sama seperti normal akun biasa. Jadinya kayak setiap orang, setiap user, setiap level pengguna itu punya akses tersendiri untuk akunnya. Jadi mereka bisa melakukan root untuk akunnya sendiri. Jadinya ini semua ini bisa kayak melakukan registrasi. Itu inputnya kayak gimana, registrasinya masukin ke manajemen, habis itu modifikasi akun, sumpamanya ada mengupdate akun, habis itu ada menghapus akun. Kalau sudah nanti bakal bisa melihat akunnya dia, apakah akunnya dia terus hasil modifikasinya itu bagaimana dan juga hasil registrasi akunnya bagaimana begitu. Kemudian ada manajemen keranjang. Nah, kalau manajemen keranjang ini kebanyakan yang digunakan oleh user. Jadinya kalau seumpamanya admin dan juga driver itu kebanyakan dia tidak menggunakan entitas keranjang ini, melainkan dari user sendiri yang akan melakukan proses di dalam entitas keranjangnya ini. Jadi user ini keranjang ini bisa dibilang kayak entitas sementara, objek sementara yang digunakan untuk menampung pesanan sebelum akhirnya pesanan itu harus di check out. Jadinya dia tuh bisa menambah pesanan, ini input, ada menambah, ada modifikasi, bisa menghapus, ada melihat pesanan juga, ini untuk pesanan, dan juga untuk menambah promo. Jadi sistem kami itu kayak bisa dibilang ada menu makanan, ada menu promo. Jadinya keduanya itu ada kayak menunya sendiri. Jadinya menu makanan, sumpahnya makanan A, B, C, D, habis itu menu promo E, F, G, H gitu. Itu promo itu jatuhnya makanan. Tapi bedanya dengan menu yang biasa, itu promo itu biasanya digunain bisa dibeli dengan poin. Jadinya itu perbedaannya. Kalau sumpahnya menu dibeli dengan uang, jadinya dia harus transfer atau kayak bagaimana. Habis itu poin yang menu promo ini dia tuh bisa dibeli dengan poin. Jadinya mereka tuh bisa mencet promonya itu apa aja dia mau beli tergantung poin yang didapetin. Habis itu pesanan itu biasa kayak kita GoFood biasa jadinya. Kalau pencet untuk masukin ke keranjang. Jadi semuanya itu dimasukin ke keranjang. Jadinya ini bisa inputnya itu menambah, bisa memodifikasi, kita bisa ngurangin tergantung input user, bisa menghapus juga. Jadi user input untuk menghapus keranjang itu bisa juga. Kemudian outputnya adalah melihat keranjang isinya itu apa bisa dilihat oleh user. Kemudian ini juga promo juga sama kayak gitu juga. Dan akhirnya kita bisa juga melihat promo dalam satu objek keranjang ini. Kemudian yang ketiga itu ada poin, di mana poin ini manajemen poin ini digunakan untuk membeli promo yang ada di dalam menu promo itu. Jadinya user itu bisa menambahkan poin dengan cara dia bisa kayak membeli dalam jumlah uang tertentu, contohnya kayak 50.000 itu bisa dapat 10 poin seperti itu. Nah, habis itu dia juga bisa mengurangi juga karena kita kan bakalan kayak tadi saya bilang itu ada promo-promo makanan. Jadinya user tuh bisa mengurangi juga promonya, kemudian bisa melihat poinnya itu sendiri. Gitu. Kemudian habis itu ada ke manajemen promo makanan. Nah, manajemen promo makanan ini lebih ke admin. Jadinya admin itu bisa menambah promonya, umpamanya dia menambah makanan yang bisa dijual, dibeli dengan poin, dan juga bisa memodifikasi, contohnya harganya ada diskon, sebenarnya dia 10 poin, bisa dibeli dengan 5 poin, itu bisa, dan juga menghapus promo. Dan outputnya itu bisa pertama, itu ada output untuk melihat, jadi admin juga bisa melihat promo, dan juga user juga bisa melihat promo, begitu. Kemudian ada yang kelima itu ada manajemen status pesanan. Nah, manajemen status pesanan ini lebih di-handle ke ketiga level penggunanya ini. Yang pertama admin tuh bisa melihat, jadinya admin itu bisa memberikan modifikasi dulu dia. Jadinya admin tuh bisa mengganti apakah pesanannya itu sudah masuk. Jadinya ketika user itu udah check out, kita akan memberikan kayak nomor rekening atau QR code kiris lah, bisa dibilang kiris untuk user tuh bisa membayar. Nah, jadinya ketika kita nge-scan kirisnya itu user tuh bakal konfirmasi lewat admin. Nah, jadinya
apakah uangnya itu sudah masuk atau belum. Nah, jika uangnya sudah masuk, admin tuh bisa memodifikasi status pesanan. Jadinya status pesanannya apakah dia terkonfirmasi, kemudian langsung bisa diganti ke pesanan sedang dibuat gitu. Habis itu admin juga bisa melihat status pesanannya itu yang sudah dia ganti. Kemudian yang kedua, user cuma hanya bisa melihat status pesanan karena user ibaratnya seperti pengamat, makanya kami memberikan ibaratnya kayak akses cuma untuk melihat status pesanan. Kemudian untuk driver ini cukup istimewa bisa dibilang karena dia cuma mengganti status pesanan. Jadinya seperti ini. Ketika user memesan makanan, dia sudah bayar, kemudian status dari admin terganti ke terkonfirmasi. Kemudian ketika user mendapatkan giliran untuk dibuatkan makanan, maka status diubah oleh admin itu menjadi makanan sedang dibuat. Kemudian setelah makanan sedang dibuat, ketika makanan sudah selesai, maka akan diantar kan. Jadinya ketika makanan akan diantar oleh driver, itu admin bakalan ngubah ke sedang diantar. Ketika perjalanan di driver hanya bisa mengubah status pesanan ketika sedang diantar atau sudah diterima. Nah, seperti itu jadinya. Ketika sedang diantar pesanannya, itu pesanannya dikasih ke user. Nah, ketika user sudah mendapatkan pesanan, driver ini bisa mengganti status pesanannya itu menjadi sudah diterima. Jadinya driver tuh memberikan input modifikasi status makanan, kemudian dia bisa melihat status pesanannya apakah sudah diganti oleh dia atau belum, seperti itu. Kemudian lanjut ke manajemen makanan, ini untuk lebih ke menunya. Jadinya kalau seumpama yang promo ini menu promonya, kalau ini menu makanan yang memang menunya. Jadinya dari admin sendiri itu bisa kayak menambah makanan, melihat makanan, habis itu bisa menghapus, bisa mencari makanan juga, dan juga outputnya itu bakalan admin bisa melihat data makanan dan juga user bisa melihat data makanan. User juga bisa melihat memberikan input makanan yang ingin dicari, itu juga bisa dilakukan oleh user. Kemudian outputnya itu juga melihat makanan yang hasil dia dicari gitu. Kemudian yang terakhir itu ada proses manajemen transaksi. Jadi proses manajemen transaksi ini umumnya dilakukan oleh user sama admin. Jadinya user ketika melakukan check out atau melakukan di dalam keranjang, jadinya dia masuk ke dalam status transaksi namanya. Jadi user bisa menambah transaksi secara tidak langsung melalui entitas keranjangnya itu. Nah, kemudian user juga bisa mencari transaksi dan juga bisa melihat transaksi. Kenapa bisa melihat transaksi? Karena dia bakalan melihat status transaksi yang ada begitu. Kemudian memanajemen transaksi ini biasanya dilakukan oleh admin. Jadinya admin itu bisa melihat daftar transaksi yang dilakukan oleh semua user, kemudian bisa melakukan kalkulasi profit. Ini bisa inputnya itu ke dalam ini kalkulasi profit. Jadinya berapa banyak kira-kira seperti contohnya kayak makanan A itu punya ibaratnya bayar pokok lah, harga pokoknya itu sekian. Nah, itu bisa diinputkan oleh admin. Jadinya admin tuh bisa kayak memberikan hasil profitnya itu ke dalam, jadi admin tuh bisa melihat kalkulasi profit tersebut. Kemudian habis itu mencari data transaksi, itu bisa juga, habis itu juga menambah transaksi. Itu sesuai dengan seumpamanya ada kendala di dalam sistem, itu mungkin kami buatkan seperti jaga-jaga ibaratnya. Ketika ada kendala dari user ketika dia mau membayar tapi tidak masuk ke dalam transaksi, itu bisa kita manualkan saja untuk menambah data transaksi seperti itu. Mungkin itu saja dari penjelasan DFD kami, Bu. Oke, ya. Ini komentarnya mirip dengan kelompok yang sebelumnya ya. Data store itu yang berada pada aliran data itu bukan proses ya, tapi apa yang mengalir dari satu entitas ke entitas yang lain. Misalnya dari admin ke proses manajemen transaksi, itu yang mengalir itu apa? Data apa? Jadi tidak diawali dengan kata kerja ya. Nah, kalau misalnya melihat data apa gitu, itu nanti dijelaskan lagi nanti di level 1 ya. Siapa yang bisa proses
melihat atau searching dan yang lain sebagainya, nanti itu berupa proses di level 1. Untuk data flow itu kalian sesuaikan dengan pengertiannya, itu adalah aliran data. Data apa sih yang mengalir dari misalnya dari entitas luar ke proses. Nah, itu nanti diperbaiki ya. Mungkin kata kerjanya aja yang dihilangin tuh satu-satu ya. Ya, Data apa gitu ya. Nah, selanjutnya saya mau bertanya, ini memang data store-nya belum dimunculkan atau memang belum terpikirkan nih data store-nya? Untuk data store-nya mungkin belum terpikirkan sih Bu, untuk data store-nya. Oke, data store-nya. Nanti dimunculkan aja data store-nya ya. Ini Bu. Kalau misalnya dari setiap proses ada satu data store, boleh disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Nanti cek juga aliran dari data store-nya itu dipakai ke proses yang mana aja. Oke, tinggal dilengkapi itu ya. Oke, terima kasih kelompok 3 kelas F. Saya lanjutkan ke kelompok 4 kelas E, yaitu sistem laundry ya. Kelompok terakhir sistem perkreditan, siap-siap ya. Silakan sistem laundry di share screen. Baik, selamat siang Bu. Selamat siang. Izin untuk share screen. Ya, silakan. Baik, izin apa sudah terlihat Bu? Silakan bisa langsung dijelaskan ya. Oke ya. Baik, yang pertama di sini kami ada beberapa proses. Yang pertama ada proses data pelanggan, lalu yang kedua ada proses data admin, yang ketiga ada proses data laundry, yang keempat ada proses data distributor, yang yang kelima ada proses data cabang, yang keenam ada proses data kurirnya, lalu yang ketujuh ada proses order. Baik, saya akan jelaskan dari proses data yang pertama. Di sini kami menggunakan nomor ini bukan sebagai acuan, tapi hanya lebih mudah saja. Yang pertama di sini ada proses data pelanggan. Proses data pelanggan di sini akan akan menerima inputan berupa data dari pelanggan, lalu akan memberikan output berupa invoice juga ke pelanggan. Lalu akan memberikan output juga berupa data pelanggan ke proses data kurir, dan juga akan memberikan output berupa data ke basis data pembayaran. Lalu yang kedua ada proses data admin. Proses data admin ini akan memberikan dan menerima output dan inputan berupa data ke basis data pembayaran dan juga data transaksi ke admin cabang, dan juga akan memberikan output berupa data ke basis data harian. Lalu yang ketiga di sini ada proses data laundry. Proses data laundry ini akan memberikan output berupa konfirmasi proses ke proses data pelanggan dan juga faktur ke tempat laundry. Ini yang akan dijelaskan nanti di proses 7. Baik, selanjutnya di sini ada proses data distributor. Proses data distributor di sini akan menerima faktur dari tempat laundry dan juga akan menerima invoice dari admin cabang. Lalu di sini ada proses data cabang. Proses data cabang sini akan menerima data harian dari basis data harian dan juga admin pusat berupa data, dan akan memberikan output berupa data per cabang ke proses cabang. Lalu di sini ada proses order. Nah, proses order di sini akan memberikan output berupa data stok ke distributor, dan juga distributor akan memberikan harga dan keterangan lain-lainnya kepada tempat laundry. Nah, selanjutnya akan memberikan output juga berupa data transaksi ke admin cabang. Baik, sepertinya itu saja Bu untuk diagram kami. Oke, terima kasih Kevin. Ada beberapa yang harus saya berikan komentar di sini. Yang pertama, ini buatnya pakai aplikasi apa ya, Kevin? Saya kurang tahu. Ini teman saya membuat. Kami kemarin hanya memberikan gambaran di kertas. Kurang tahu dia membuat. Oh gitu. Oke, ya. Nah, kalau ini saya lihat dari gambarnya
saya nggak tahu ini pakai apa ya, tapi nanti bisa diatur lagi supaya tulisan-tulisan di data flow-nya ini nggak bersinggungan dengan entitas luar atau dengan proses ya. Seperti di data pelanggan yang di atas ini dia kayak menumpuk di kurir dan proses data kurir ya, dan yang lain-lainnya itu. Oke, setelah itu setiap proses ya itu diawali dengan kata kerja. Sebaiknya diawali dengan kata kerja ya. Jadi tidak dengan kata proses ya Kevin. Bukan proses data kurir, tapi misalnya adalah Manajemen. ya misalnya memanajemen data kurir atau apa yang lainnya ya. Iya. Tidak dengan kata proses ya. Selanjutnya ada data flow yang keterangannya hanya data aja. Seperti dari proses 1 ke data store data pembayaran atau dari proses 2 ke data store data pembayaran. Begitu juga dari proses 2 turun ke data store yang lain itu nanti dilengkapi ya. Data apa itu misalnya Mungkin itu nanti kami tambahkan di DFD level 1-nya mungkin Bu, sepertinya. Soalnya nanti harus ada kesesuaian antara DFD level yang satu ke yang lainnya. Jadi supaya tiap data store itu kita tahu datanya apakah berbeda atau tidak gitu ya. Misalnya data pelanggan, silahkan ditulis itu data pelanggan, nggak cuma data ya. Setelah itu nah, dari proses 1 itu kan proses data pelanggan ya. Setelah itu ada aliran data berupa data pelanggan naik ke atas ke proses 6 ke data kurir. Iya. Itu untuk apa ya? Nggak boleh ya? Saya mau tanya dulu untuk apa? Oh, itu maksudnya yang dari proses 1 ke proses 6 ini ya, Bu ya? Jadi Iya, ini itu maksudnya. ya, jadi kan ini kan ada pesan antar ya. Jadi mungkin ini setelah selesai karena kan konfirmasi proses. Setelah proses laundry itu selesai, dia akan memberikan data pelanggannya ke kurir untuk kurir mengantar ke pelanggannya seperti itu, Bu. Oke, kalau memang seperti itu, data pelanggan itu ada data store-nya juga kan? Oh iya. Seharusnya. Iya ya. Nah, seharusnya dia ambil dari data store itu masuk ke proses pengiriman misalnya ya. Kalau proses data kurir itu isinya untuk manajemen data kurir aja, bukan proses pengiriman ya. Kalau saya lihat sesuai dengan namanya ya. Kalau misalnya ada proses pengiriman, bisa dipakai data pelanggan di situ, tapi sebaiknya kalau memang ada penyimpanan data pelanggannya diambil dari data store data pelanggan, gitu ya. Nanti diperhatikan juga proses-proses mana yang menghasilkan data dan kemana datanya disimpan ya. Karena kan data laundry apakah perlu ada penyimpanannya, distributor apakah perlu ada disimpan juga di tabel distributor. Nah, itu dipikirkan lagi ya. Kalau memang perlu ada, itu juga ditambahkan ya. Satu lagi, entitas luar sama entitas luar itu tidak boleh saling berinteraksi langsung. Misalnya distributor sama tempat laundry itu. Ya. Oke, Bu. Itu kan sama-sama entitas luar, nanti lewat dari silahkan lewatkan itu ke proses mana untuk menyampaikan harganya ya. Oke. Ya, terima Baik, Bu. kasih Terima kasih. kelompok laundry. Silakan kelompok terakhir. Kelompok 4 kelas F. Izin share screen, Bu. Silakan. Udah terlihat, Bu? Sudah, tapi mungkin nanti pas menjelaskan perlu di zoom dikit ya. Oke. Biar saya kelihatan data flow-nya isi apa aja. Oke, ya silakan dimulai ya. Oke, saya mulai dari external entity-nya dulu. Jadi external entity-nya ada customer, habis itu bank atau pihak pembayaran lainnya, terus admin sama accounting dan manager.
Nah, yang pertama itu adalah mengelola akun. Jadi di sini user bisa menginputkan login, di mana di login ini data yang mengalir itu adalah email dan password itu sendiri. Nah, kemudian bisa juga menginputkan ubah data yang dimana hasil net atau aliran datanya itu adalah data diri dan kemudian akan disimpan ke database data pengguna. Terus selanjutnya adalah daftar. Daftar ini juga sama seperti ubah data, di mana aliran datanya itu adalah data diri dan kemudian disimpan ke database data pengguna. Kemudian ada user bisa melakukan pengajuan akun premium. Kemudian aliran data yang mengalir itu adalah data customer. Kemudian akan diterima oleh admin. Kemudian admin akan menginputkan hasilnya, entah itu diterima atau enggak. Kemudian hasil ini itu akan menghasilkan data berupa status akun. Status akunnya itu bisa artinya berubah ke premium atau enggak. Kemudian akan disimpan ke database data pengguna. Oke, kemudian ke proses kedua itu adalah angsuran. Jadi customer bisa melakukan pengajuan angsuran. Di sini customer bisa mendapatkan hasil dari pengajuan, entah diterima atau tidak. Kemudian data yang mengalir sini kalau berhasil itu adalah data customer dan data barang. Kemudian disimpan ke database data angsuran. Oke. Kemudian ke proses 3 itu adalah pembayaran, di mana customer bisa melakukan proses bayar. Kemudian datanya itu adalah deposito dan kemudian akan diproses oleh bank. Kemudian bank akan menghasilkan inputan berupa hasil bayar dan kemudian outputannya itu adalah 2, yaitu invoice dan kemudian data detail pembayaran yang juga akan disimpan di tabel di database data angsuran. Kemudian yang keempat itu adalah simulasi angsuran. Jadi di simulasi ini customer bisa memasukkan uang muka dan tenor. Kemudian hasil outputannya itu adalah data dari hasil simulasi. Kemudian nomor 5 ya. Oke, yang kelima itu adalah mengelola akun premium. Ini dikelola oleh admin. Jadi sudah dijelaskan. Jadi admin menginputkan hasil. Kemudian datanya itu adalah berupa status akun. Kemudian keenam itu adalah pengelolaan detail angsuran. Nah, ini customer itu dia menginputkan menu data angsuran. Kemudian dari menu data angsuran ini dia data yang mengalir itu adalah data pengguna plus data barang. Dicari kemudian akan menjadi inputan dari database. Kemudian dari database itu akan menghasilkan data berupa data pembayaran. Dari data pembayaran ini itu akan menghasilkan data yaitu detail angsuran. Kemudian nomor 7 itu adalah mendapatkan layanan pelanggan. Jadi customer itu menginputkan menu bantuan, kemudian akan menjadi outputan berupa pertanyaan user, direspon oleh admin, kemudian admin menginputkan respon, dan kemudian respon ini akan menjadi jawaban dari admin. Kemudian ke-8 ini dia agak sendiri ini, yaitu accounting. Jadi accounting itu dia menginputkan data berupa informasi keuangan, yang kemudian data ini akan menjadi sebuah laporan dan kemudian akan disimpan ke data perusahaan dan kemudian juga bisa dikasih ke manajernya. Sekian sih, Bu. Oke, yang dari sini sepertinya yang saya sudah komentari di minggu lalu ya, data perusahaan itu apakah memang kita melaporkan data perusahaan ke laporan untuk accounting dan manajer. Nah, kalau misalnya kita perlu pengelolaan laporan, itu sebaiknya diambil dari data store yang udah ada. Contohnya, kalau misalnya ada laporan kredit, silahkan diambil dari data store kredit. Karena data perusahaan di sini maksudnya apa juga nggak jelas ya. Kalau misalnya kita mau laporan data pengguna, silahkan ambil dari data store pengguna. Nah, di sini apakah ada data perusahaan atau nanti apa yang mau dilaporkan dan itu bisa dijelasin sedikit? Jadi data perusahaan itu seperti apa gitu kan, Bu ya? Ya, Saya agak putus-putus sini. Oke. Yang mau dilaporkan, ya. Jadi untuk data perusahaan itu berupa pertama itu adalah pertama saya juga mikirnya itu mungkin dia ngambil dulu dari database data angsuran. Jadi yang pertama itu adalah data customer-nya. Jadi semua transaksi yang ada itu dia masuk ke laporan itu. Terus yang kedua itu adalah jumlah dari pengguna akun sama jumlah pengguna dari akun premium itu. Kemudian dia akan jadi sebuah laporan. Gitu sih rencananya.
Ya, berarti bisa diambil dari data store yang udah ada kan seharusnya ya? Iya sih harusnya. Ya, kalau gitu bikin aja garis dari data store yang udah ada ke pengelolaan laporan ini nggak Oh, terpisah sendiri gitu. Ya, berarti gini ya maksudnya. ya data perusahaannya dihapus aja. Oke. Soalnya kelompok kami ngiranya tuh accounting ini dapat dari data dari admin gitu. Jadi si accounting ini nggak mengakses database apapun. Kelompok kita mikirnya gitu sih, Bu. Tapi karena memang harus disambung jadi ya udah. Ya, kalau akuntingnya dapat data dari admin, kenapa nggak lewat sistem aja? Emang adminnya perlu ngeluarin data dulu? Bener juga sih. Ya, berarti nggak perlu ada sistem dong kalau misalnya gitu. Maksudnya nggak perlu dibantu oleh sistem gitu. Nanti Oke. kan memang terbatas gitu loh yang bisa diakses oleh akunting dibandingkan dengan admin atau customer gitu kan. Tapi kan dari database yang sama walaupun tidak semuanya gitu loh. Kalau seperti itu kan maksudnya? Ya, Ya. Oke. Ya. Oke, nanti bisa diperbaiki di laporan selanjutnya ya. Oke, silakan di stop share screen-nya. terima kasih, Bu. Ya. Oke, sudah semua kelompok ya mengikuti diskusi yang kali ini. Ternyata jadinya lumayan lama juga ya diskusinya. Semoga bisa membantu kalian untuk memperbaiki dan meneruskan tugasnya nanti. Untuk tugasnya sudah ada di Oase semuanya. Untuk minggu depan dan minggu depannya lagi semuanya kita kena tanggal merah ya. Nanti kita akan diskusikan lagi gimana pertemuannya di 2 minggu tersebut. Yang jelas nanti UTS setelah Lebaran ya. Oke, untuk perkuliahan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahannya dengan baik. Semoga materinya kali ini bisa kalian terima dengan baik juga ya. Sampai ketemu di awal bulan Mei ya. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Bu. Terima Selamat kasih. sore, terima Selamat kasih. sore, Ibu. Selamat sore, Ibu. Terima kasih.